Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Sefa Panjalu Syahinsyah, peserta Latsar Angkatan 1, Kelompok 4, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa saja yang saya pelajari dari agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara. Adapun materi agenda 1 dimulai pada hari Senin 5 September 2022 dengan pembahasan seperti wawasan kebangsaan dan nilai bela negara serta analisis isu kontemporer. Tapi sebelum kita beranjak pada materi substansi, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana metode pelaksanaan pembelajaran secara online ini. Adapun pembelajarannya terbagi menjadi dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus merupakan metode pembelajaran secara bersama-sama dalam bentuk kelompok dengan menggunakan media Zoom meeting dan didampingi satu orang dari media suara. Sedangkan metode asinkronus merupakan metode pembelajaran secara mandiri yang mana itu dapat berupa pemberian tugas maupun lain sebagainya. Awal pembelajaran sinkronus, kami terlebih dahulu mendengarkan bagaimana perkenalan dari pemateri media suara. Selanjutnya kami melakukan perkenalan diri kepada masing-masing anggota kelompok, lalu dilanjutkan dengan pemilihan ketua kelompok. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan kilas balik materi, seperti materi wawasan kebangsaan, yang mana sudah dipelajari sebelumnya, materi bela negara yang juga sudah dipelajari sebelumnya. Dan pada intinya, dalam sesi itu, pemateri menanyakan kepada kita, yang pada intinya apakah kita dapat menjelaskan kembali materi tersebut, yang mana materi itu sudah dipelajari sebelumnya dalam pembelajaran MOOC. Selanjutnya, masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan kembali mengingat materi yang bisa diserap dari apa yang pernah dipelajari sebelumnya. Situasi pembelajaran tampak serius pada kala itu, tapi santai karena pembawaan dari pemateri media suara yang mampu mencairkan suasana. Oleh karena itu, jawaban dari masing-masing peserta juga on point. Peserta nampak rileks dan walaupun di awal itu masih terasa kaku dan ragu untuk menjawab, tetapi pada akhirnya semua berjalan dengan senang, dengan fokus dan tetap rileks. Setelah mendengar jawaban dari masing-masing peserta, pemateri melanjutkan dengan penjabaran kembali materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun materi wawasan kebangsaan sendiri terdiri dari seperti sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia itu terbangun dari serangkaian proses panjang, dan dengan kita mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka dengan sendirinya kita akan tumbuh kesadaran rasa cinta tanah air. Selanjutnya terkait pengertian wawasan kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi bela negara dijelaskan tentang nilai-nilai bela negara, aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya, terkait nilai dasar bela negara yang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang termuat di dalam pasal 7 ayat 3 dapat meliputi seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Memasuki materi yang terakhir, yaitu materi terkait analisis isu kontemporer. Widya Suara kembali melakukan pola pengajaran yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk kembali mengingat dan menjelaskan materi yang pernah dipelajari dan melanjutkan materi dengan menjelaskan secara padat tentang analisis isu kontemporer itu sendiri. Yang mana analisis isu kontemporer terdiri dari konsep perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer,
seperti korupsi, narkoba, paham radikalisme, atau terorisme. Bahkan money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Tidak hanya di situ, kita juga membahas juga terkait analisis isu seperti menganalisis isu menggunakan metode SWOT, Fishbone, mind mapping, APKL, USG, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, pembelajaran sinkronus widya suara memberikan beberapa tugas yang dikerjakan secara individu maupun secara kelompok. Tugas tersebut merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran asinkronus. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.